dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 14 Juni kemarin. Alhamdulillah secara keseluruhan setelah kita kumpulkan kami bisa mengungkap 405 perkara. Dari 405 perkara 298 adalah curanmor. Kenapa perkaranya 405 tersangkanya sedikit? Oke. Makanya Saya sedang mencari pelaku. Penadah. Penadah, karena saya bawa pelaku, saya mencari penadah. Kamu jual kemana nih motor? Ke sini. Tiba-tiba muncul orang bawa golok. 1, 2, 3. Waduh. Kalau kata John Wick itu, keberuntungan selalu memihak kepada keberanian. Ya nggak? Buat kalian yang mau melakukan kejahatan di Surabaya, ingat, kalian akan jadi bahan sayembara buat saya dan anggota saya. ya, belakangan ini di Suara Surabaya tuh banyak banget laporan soal kejahatan. Ya, kurang lebih yang kami terima sepanjang 2023, Suara Surabaya tuh menerima 1.600-an laporan kriminalitas di Surabaya. Dan yang cukup mengagetkan, ternyata pencurian motor ada di peringkat pertama dari total laporan yang masuk ke Suara Surabaya. Ada kurang lebih 1.420. Dengan rata-rata tiap bulan ada 119 laporan kehilangan motor di Surabaya. Wah, makanya saya mau ngobrol sama kayaknya orang yang paling sibuk di jajaran kepolisian ya beberapa bulan terakhir ini. Kita langsung ketemu dengan AKBP Hendro Sukmono, SHSIK MIK Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit. Baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau ketemu reskrim tegang banget bawaannya Pak. Enggak kesannya aja, tapi sebenarnya tidak. Oh gitu ya. 1.637 Pak laporan kriminal di Surabaya. Gimana Pak menanggapi itu Pak? Mas Adit, sebelumnya kemudian data yang saya bawa ini 2024, jadi terhitung dari bulan Januari hingga akhir tanggal 25 Juni ini. Tadi kalau Mas Adit bahas tahun 2023, datanya kami tidak bawa, tapi berkenan kami bahas yang 2024. Monggo Pak, 2024 lebih tinggi atau lebih mungkin gimana, Pak? Data yang dimiliki oleh Radio SS dengan data yang kami terima tidak sama. Sama. Kalau yang di kepolisian kita kenal 3C. Curat, pencurian dengan pemberatan, curas, pencurian dengan kekerasan. Kekerasan itu curas dengan kekerasan, curat dengan pemberatan. Bedanya kalau curas dengan kekerasan itu seperti jambret, rampok yang menodong yang ada kekerasan. Sedangkan curat itu sebenarnya curanmor masuk di curat. Namun curanmor lebih dispesifikasikan lagi pencurian dengan objeknya sepeda motor ataupun roda 4. Tapi pencurian di malam hari, pencurian lebih dari satu orang, kemudian merusak daun pintu itu masuk di pemberatan. 6 bulan selama 2024 ini yang terdata 445 kejadian di seluruh Surabaya yang terlibat beberapa polsek. Ini terlepas dari Perak. Yang mana yang tertinggi memang di bulan Juni ini. Kalau kita breakdown per bulan, Januari itu ada 90 kejadian, Februari 54, Maret 58, April 56, Mei 79, dan Juni 108. Total 445 kejadian. Upaya kami untuk pengungkapan dari 445 yang bisa kami ungkap 389. Kemudian kalau kami breakdown lagi. Tapi sebelumnya Pak, kalau angka-angka itu dibanding periode yang sama di tahun lalu, apa ada penurunan atau gimana Pak? Kalau angka dibanding dengan 2023, so-so sih. Oh, artinya ya hampir sama lah ya. Oke, jadi bisa dikatakan ya memang sebegitu ya angka-angka kejahatan di Surabaya. Dan luar biasa memang kota besar seperti Surabaya ini menjadi tantangan sebenarnya sebagai seorang Kasat Reskrim. Ya, mulai di September 2023 ya Pak ya? Saya bertugas September 2023. 14 September 2023. Sebenarnya Anda gimana melihat Surabaya sendiri Pak ketika Anda awal menjabat sebagai Kasat Reskrim Pak? Enjoy. Oh ya? Karena sebelumnya saya di Metro juga lebih tinggi lah ini.
senang dengan passion yang ada di sini. Memang itu adalah passion saya. Oke. Kerja pagi pulang pagi, ya hidup lah di sini hidup. Banyak tantangan, punya ilmu. Setiap kasus punya cara penanganan sendiri. Setiap pengalaman akan menghadirkan sebuah tantangan lah ya. Dulu concernnya waktu yang dilihat gitu, concern utama yang waktu dilihat untuk menjabat pertama sebagai Kasat Reskrim di Surabaya, apa Pak concernnya Pak? Concernnya tetap terkait dengan masalah walaupun kami di penegakan hukum, namun bagaimana melayani masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Yang namanya kami penyidik pasti mundur kena, maju kena. Pasti dikomplain oleh pelapor ataupun terlapor. Mundur kena, maju kena. Ya. Pelapor kadang tidak puas, terlapor pun boleh tidak puas. Gimana tuh Pak terlapor nggak puas? Jenengan Mas Adik melaporkan Mbak Dimas. Saya tindak lanjuti laporan jenengan, mesti Mbak Dimas nggak suka sama saya. Ya. Walaupun laporannya ternyata setelah kami dalami Mbak Dimas yang benar, saya hentikan, pasti jenengan yang nggak puas sama saya. Jadi lebih baik kami bersikap proporsional, berani benar mengatakan tidak, berani mengatakan iya. Sering Pak ngalamin kasus gitu Pak? Sering, sudah jadi makanan sehari-hari. Jadi kalau kami dikomplain ya sudah kebal kami itu. Yang penting kami amanah, nggak zolim itu aja. Kalau udah begitu gimana Pak? Akhirnya kalau dari sisi reskrim gitu ya, dari kriminalnya, kasusnya lanjutannya gimana tuh? Jadi penanganan perkara itu ada formil dan ada material. Ya, formil itu kita harus melalui prosedur. Prosedurnya harus benar. Dari tahap lidik harus melakukan pendalaman. Kemudian setelah kita yakin adanya tindak pidana, baru kita naik ke sidik. Langkah untuk dari lidik ke sidik kita harus gelar. Sehingga di dunia kami memang seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena setiap langkah, setiap keputusan yang kami ambil tidak serta-merta diambil oleh keputusan pribadi. Tidak serta-merta diambil keputusan oleh perorangan. Walaupun saya kasat, untuk mengambil keputusan perkara ini benar atau ada perkara pidananya, benar si seorang ini salah, ini semuanya digelarkan, dirembuk, dibahas, dan setiap peserta gelar itu selalu memiliki penilaian masing-masing. Kalau semua setuju, kalau enggak ya sudah kita ikuti. Jadi kami tidak bisa secara ego sektoral memaksakan kehendak seperti itu. Memaksakan kehendak ini udah ikuti. Nggak bisa di sini. Ikuti kami gitu. Toh nanti kita juga akan bertemu dengan jaksa. Jaksa juga punya hak untuk meneliti berkas kami. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena kami juga banyak layarnya. Nanti ada peserta gelar. Di kami juga banyak pintu. Nanti ada propam, ada wasidik. Kemudian nanti setelah itu ada jaksa yang meneliti berkas-berkas kami. Sehingga kita harus objektif. Seseru itu ya di reskrim itu ya? Sangat. Ya. Gitu. Ada kejadian apa Pak di waktu kasus yang ada tangani yang mungkin paling seru atau paling Anda ingat gitu Pak? Yang paling seru, yang paling panjang ya menangani perkara Vietnam Ice Coffee ya. Tapi gak usah dibahas ya. Iya. Sudah selesai ya. Waktu itu memang menyita perhatian memang ya, seluruh Indonesia bahkan ya. Iya, dilalah tanpa sengaja. Luar biasa. Di Surabaya juga yang sekarang memang menjadi fokus perhatian di Suara Surabaya adalah kasus curanmor. Kami sebenarnya ingin tahu sih, penasaran gitu Pak. Itu di 2023, 2024 tadi Anda bilang ya so-so ya. Artinya angka hampir sama dan dengan periode yang tadi 6 bulan awal. Itu sebenarnya bisa nggak ada perubahan begitu, gimana nih Pak? Mungkin masyarakat bertanya ya, reskrim gimana nih? Kami kan masuk di bulan September, kemudian memang banyak yang harus kami concern ya. Perkara pengungkapan itu setelah kami upaya lapangan, kemudian di masalah penyidikan, penanganan perkara yang tidak sesimpel menangani perkara street crime, ada tipu gelap.
dan lain-lain yang perlu kehati-hatian. Nah, kami harus concern kedua-duanya. Kami harus membenahi beberapa hal. Nah, kemudian untuk curanmor ini memang setiap saat selalu menjadi concern masyarakat. Yang mana kemudian momentum kemarin ada Opsikat Semeru 2024. Opsikat Semeru 2024 di mana kami diberikan waktu hanya 12 hari. Momentumnya sama, di mana mungkin kita sadari di bulan Januari ini sepertinya puncak-puncaknya masyarakat Surabaya gregetan dengan curanmor yang terjadi di kota kita. Nah, kemudian kami kumpulkan, kami tidak hanya Satreskrim saja, di Polrestabes ini juga ada jajaran Polsek. Di setiap Polsek juga ada Kanit Reskrim, ada unit Reskrimnya. Maka kami secara bersama-sama, saya kumpulkan rekan-rekan Kanit Polsek, kita membuat sebuah komitmen di dalam waktu 12 hari kita concern pengungkapan kasus 3C khususnya curanmor. Yang mana semuanya harus mengungkap. Semuanya harus mengungkap. Dengan saya tanyakan berapa kemampuan masing-masing dari Polsek tadi. Dari masing-masing Polsek. Sehingga saya enak nagihnya nanti. Nah, alhamdulillah dari masing-masing Polsek semuanya memiliki semangat yang sama. Dalam waktu 12 hari minimal masing-masing paling kecil 3 perkara. Alhamdulillah semuanya komitmen dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 14 Juni kemarin. Alhamdulillah secara keseluruhan setelah kita kumpulkan kami bisa mengungkap 405 perkara. 405 perkara. Dari 405 perkara 298 adalah curanmor. Wow. Jadi memang harus fokus dulu karena ya itu adalah pilihan ya, di mana kami sedikit mengesampingkan perkara-perkara yang lain, di mana kita fokus dulu untuk selama 12 hari ini. Karena memang angkanya tinggi sekali gitu. Ya, angkanya tinggi sekali. Kami hanya ingin memastikan kepada masyarakat Surabaya kami tidak tinggal diam. Kami kalau di bulan-bulan sebelumnya kan kami mengungkap sambil jalan ya, berapa. Tapi 12 hari yang kemarin kita fokus dan benar-benar fokus. Alhamdulillah kami bisa optimal. Bisa optimal 298 curanmor. Sisanya ada curat, ada curas. Dari 405 itu kita tangkap 243 tersangka. Duh, Pak, kenapa perkaranya 405 tersangkanya sedikit? Makanya. Karena satu tersangka ada yang melakukan tindak pidana yang lebih dari 1 kali. Misal nih, yang kemarin diamankan oleh Jatanras dengan inisial IR alias panggilannya Monyet. Ini selama 2024 atau di akhir 2023 dia sudah 19 kali melakukan di Surabaya. Satu orang. Oke. Itu yang paling banyak tuh? Ada lagi yang lebih banyak. Kalau dia mengakunya kepada kami 25 kali kejadian. Dia melakukan 25 kali. Tapi data laporan polisi yang di kami hanya 19. Sehingga ada 6 yang mungkin tidak dilaporkan. Nah, ini menjadi kendala di kami. Karena kami mendata. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat. Masyarakat merasa kehilangan, agar yang pertama dilakukan adalah membuat surat kehilangan dan membuat laporan polisi. Sehingga memang seperti ini. Kadang menangkap curanmor itu ada orang yang baru sekali ketangkap. Ada yang sudah lihai berkali-kali, namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Sehingga seperti ini kemarin 19 kali baru ketangkap. Sehingga kami menginventarisir beberapa TKP atau tempat kejadian yang dia lakukan. Di sini ada 19. Tapi dia jujur. Pasnya 25. Lu ini 19 tuh. Berarti kan ada yang tidak terdata. Nah, gitu. Padahal beratan 25 nanti lo hukuman. Maka saran kepada masyarakat untuk membuat laporan sehingga kita nanti enak. Dari misalkan nanti barang bukti berupa hasil roda 2 kita bisa mengamankan, pastinya kan kita akan mengintegrasi kemana barang itu dijual, dilepas. Tentu akan kita telusuri. Kalau dapat
masih utuh ya alhamdulillah, tentu akan kita jadi karena kami sangat butuh yang namanya barang bukti untuk pembuktian di persidangan nanti. Oke, ini kan dari ya ada 19 ya atau bahkan ada yang lebih juga, ada yang 19 lebih. Kali atau bahkan lebih. Itu selama itu mereka tuh di mana Pak? Di Surabaya kah atau mereka lari-lari kemana gitu? Karena saya yakin Reskrim juga ngejar juga. Ya namanya juga Tom and Jerry pastinya. Pasti kucing-kucingan. Pergerakan mereka dan pergerakan kita. Ya kami tidak bisa kemudian menyalahkan anggota kami karena anggota kami juga pasti akan bergerak. Iya. Pasti tetap ada beberapa yang kita amankan di bulan-bulan yang lalu. Jadi 19 kali udah itu dalam waktu berapa lama tuh dia tuh Pak? Setahun ada atau berapa bulan aja ya? Kurang waktu 6 bulanan. 6 bulan 19 kali iya, atau 19 kali. Dia ngakunya 25 kali tadi ya? Iya. Kalau tadi pelakunya yang lari-lari kemana-mana kucing-kucingan sama kawan-kawan reskrim atau polisi begitu ya. Nah motornya sendiri itu larinya kemana ya? Nah motornya pasti ke istilah penadah. Penadanya gini, ada sifatnya pelaku yang dia terbuka dengan penadah. Ada yang tidak terbuka. Terbuka itu gimana Pak? Ya dia menyampaikan bahwasanya kendaraan ini dijual kemana. Motor, oke. Ada yang berhenti di dia sebagai eksekutor. Namun dia jual sendiri juga bisa. Oke. Nah, ada dalam operasi sikat kemarin penadah yang kita amankan. Ada yang belum, ada yang masih dalam proses. Ya. Nah, semua itu ada tahapannya. Tahapannya adalah kita tentu mengamankan yang namanya eksekutor terlebih dahulu. Induktif ya, secara ring kecil dulu induktif. Kita ngambil pelakunya dulu, eksekutornya. Setelah dapat eksekutor, baru kita dapat penadahnya. Nanti dari penadah, tentu penadah ini tidak akan kita diamkan, tidak akan biarkan kita kejar. Kenapa? Karena kami yakin di penadah nanti kita punya database yang besar. Ada banyak eksekutor yang banyak tadi. Setelah dapat penadah, siapa saja sih yang jual ke kalian? Nah, dapat lagi nanti, mau ngecil lagi. Jadi memang dalam penanganan perkara ini kita bisa bekerja dengan pola induktif, ke deduktif ke induktif. Dari kecil, dari lingkar kecil dulu. Misal dari penadah dulu, baru ke luar, dari luar baru ke dalam. Jadi seperti itu untuk mobilitasnya. Tapi mereka rata-rata di Surabaya penadahnya? Atau di mana Pak? Kalau kami belum bisa membahas penadah karena masih angkanya masih belum terlalu besar. Untuk masalah tersangka sudah kami datakan, sudah kami inventarisir ya. Dari 141 tersangka, ini kami inventarisir 73 orang Surabaya, orang Surabaya sendiri, 21 orang Bangkalan, 12 orang Sampang, 7 Blitar, 4 Gresik, Sidoarjo sama, Pati 3, Depok 2, Jakarta 2, Jombang, Pasuruan, Bogor, ND, Kalimantan, Lamongan, Magetan, Pamekasan. Yang menarik malah ada orang di luar Jawa Timur tadi Pak. Ada. Mereka kesini untuk khusus jadi pencuri sepeda motor atau gimana Pak hasil interogasinya Pak? Saya penasaran, mereka mampir ke Jawa ya? Jadi kalau saya tidak bahas khusus yang di Surabaya, pengalaman saya dinas pertama kali di Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu saya dikasih waktu 30 hari oleh Kapolres saya untuk mengungkap curanmor. Alhamdulillah kami mengungkap 3 pelaku. Nah, kami di Sukoharjo 3 pelaku itu orang Tasikmalaya. Nah, kemudian setelah kami amankan 3 pelaku itu, yang bersangkutan buang kendaraannya itu di antara Tasikmalaya dengan Ciamis. Itu ada namanya Langkap Lancar, Cikalong, Cibalong. Kami berangkat ke sana, cukup panjang perjalanan, cukup berat medannya. Karena medannya kalau orang bilang seperti Kaliasat. Kaliasat tuh gak? Sungai yang tidak ada airnya. Seperti kayak pokoknya tempat jin buang anak gitu ya. Itu dulu hutan masuknya. Hutan, perkampungan. Di mana kendaraan umumnya menggunakan truk, kami hanya menggunakan MPV sehingga terasa banget lah pokoknya enggak. Sehingga awalnya kami hanya punya target adalah 1 kendaraan kita ambil sebagai barang bukti, adalah kita pulang aman daripada kita di sana karena serang warga. Iya, resikonya gede. Belum tentu
warga lokasi sana menerima kami. Banyak resistensi juga oleh warga-warga di sana. Iya. Alhamdulillah, namun ya puji Tuhan kami bisa mengamankan 8 barang bukti. Dari 1 dapat, ketagihan 2 dapat, alhamdulillah terkumpul 8. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada pelaku-pelaku yang di Surabaya juga datang dari luar kota. Memang di sini yang bersangkutan ada yang niat untuk melakukan hal itu, ada yang mungkin juga istilah part time kali ya. Di sini dia kerja, tapi karena sudah ada kebawaan maling ya, nyambi gitu. Oh gitu, ada yang gitu ya. Dan dari 140-an tersangka tadi, mereka saling kenal nggak sih, Pak? Kemarin kita kumpulkan saat rilis ya. Sepertinya nggak ada yang saling kenal. Apa mereka sudah punya, oke kita komitmen kalau kita ketangkap kita nggak ada yang kenal ya? Mungkin ada komitmen seperti itu. Kecuali memang kalau ada yang ketangkap basah ya. Basah adalah 1 TKP. Tapi sementara kemarin yang kami pantau tidak ada pergerakan seperti itu. Dari kawan-kawan reskrim, ini udah jaringan. Kalau saya ya sebagai orang awam ngelihat, ini kayaknya orang ini nggak kerja sendirian. Artinya mana mungkin orang berani masuk ke Surabaya gitu ya, terus dia maling jual ke penada. Ada jaringan yang sudah terendus belum sih sama kawan-kawan reskrim, Pak? Di Surabaya aja atau jauh? Oh ya, gimana, Pak? Kalau sudah terbaca polanya antara pelaku kemudian penada. Kalau curanmor biasanya antara pelaku dan penada clear. Ya. Beda dengan jaringan tindak pidana yang lebih besar ya. Karena kan keuntungan yang diperoleh di sini tidak besar. Hanya berapa? Ya di bawah 10 juta dibagi pasti habis untuk kehidupan mereka. Dibagi, memang banyak dari yang kami amankan mereka lebih dari 1 orang, minimal 2 orang. Dalam melakukan kejahatannya dia minimal 2 orang. Nah yang cukup unik kemarin yang diamankan oleh Jatanras, modusnya cukup unik dan cukup mengagetkan ketika modusnya sangat niat sekali. Apa itu? Dia menggunakan roda 4. Oke. Jadi tim ini menggunakan mobil patroli, istilahnya patroli ya. Patroli. Kemudian ada salah satu timnya yang paham karena pengalaman, karena juga sudah dikatakan residivis, dia ngerti mana yang mungkin baunya wangi ya. Istilahnya dia gitu tinggal ya? nunjuk. Nah temannya turun ambil, lagi jalan lagi, dia nunjuk, turun lagi ngambil. Dan alhamdulillah kemarin kita ungkap juga. Salah satunya 19 TKP itu. Makanya dia bisa sebanyak itu, dia tidak bekerja sendirian. Sehari bisa lebih daripada 1 kali eksekusi. Kalau dari kacamata pelaku, pasti dia melihat target yang paling wangi itu, yang saya tadi sampaikan, yang paling memungkinkan untuk diambil. Dia menentukan waktu dan tempat. Oke, yang pertama waktu tempat. Tempat. Misalkan setelah menemukan tempat dan waktu yang tepat, dia tentu menemukan dan memilih salah satu di antara yang lain yang paling memungkinkan untuk diambil. Misalkan dalam suatu waktu tersebut ada 5 kendaraan yang diparkir, tentu dia mengambil yang gampang. Mungkin yang paling pinggir, atau mungkin yang paling lalai, mungkin ada kunci tertinggal. Kalau nggak kunci tertinggal dikunci semua, mana yang tidak dikunci stang, atau karena mereka kan pakai kunci T ya, wajib mau dikunci stang, kalau udah kuncinya ditutup gitu, sudah dirusak, pasti kan stang juga kebuka. Mungkin di antara kendaraan terparkir yang paling gampang untuk dibawa lari, mungkin yang pinggir, mungkin yang jarak antara parkirnya agak renggang dan lain-lain. Sehingga esensinya mereka mencari target yang paling gampang, karena tentunya dia tidak mau menjadi korban amukan massa. Ya kan? Nah, kalau boleh saya bahas tadi yang terkait dengan waktu dan tempat selama 2024 di Kota Surabaya, dari sekian kejadian ini 133 terjadi di pemukiman penduduk. 34 di tempat parkir, 27 di pertokoan, 24 di jalan umum, dan 6 di perkantoran. Kita bahas masalah waktu kejadian. Paling tinggi
39 kejadian ini terjadi rentang waktu dari jam 12 siang sampai dengan jam 15.00. Oh, malah siang hari ya? Ya, ini siang hari. Orang kan justru merasa aman di situ. Sehingga lengahnya kita nih. Lengah. Sehingga kita merasa menyepelekan ya. Iya. Kemudian yang ke-36 kejadian antara jam 21.00 hingga 24.00 malam hari. 36 kejadian yang sama di jam 3 dini hari sampai dengan jam 6 pagi. 31 kejadian antara jam 6 sore atau 18.00 sampai dengan 21.00. 30 kejadian jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Esensinya apa? Semuanya ada peluang untuk dicuri. Iya, selama 24 jam. Iya. Semuanya ada peluang untuk melakukan kejahatan itu. Harus hati-hati kapanpun itu. Tidak ada waktu ya. Kami tidak ingin menakut-nakuti masyarakat, tapi supaya mengajak masyarakat lebih berhati-hati. Tadi tempat tertinggi juga disebutkan di permukiman ya Pak ya? Pemukiman padat penduduk. Permukiman padat penduduk. Iya. Artinya begini, sebenarnya harusnya ini tidak. Bahkan orang-orang masa nggak nge sih ini motor tetangganya atau bukan? Iya. Atau ini siapa nih orang asing? Iya. Gimana Pak Anda melihat itu Pak? Nanti kita bahas di saran dan masukan kepada masyarakat. Oh itu juga, itu juga udah pernah diitukan juga ya Pak. Dan kalau di Surabaya sendiri Pak atau di kota kita ini ada masyarakat juga yang resistensi nggak sih Pak? Seperti yang tadi Anda sebutkan di mana Cibalong ya? Kalau di Surabaya sejauh ini tidak, alhamdulillah tidak. Itu ya. Tidak. Karena ya kita tahu juga waktu kasus kemarin di Pati gitu ya, desa diduga yang hasil penada hasil curanmor. Tapi kita nggak ada ya Pak ya? Alhamdulillah tidak ada di Surabaya. Kita insya Allah kota yang maju ya, yang insya Allah lebih beradab lah. Ya alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi sekali lagi ya Anda harus benar-benar aware sama motor tetangga Anda atau kendaraan tetangga Anda. Jadi ketahuan lah masa di pemukiman padat penduduk pasti setidaknya apalah nih orang siapa nih. Mereka kan rata-rata berarti sudah mengamati motor yang target mereka begitu ya, kendaraan yang akan ditarget oleh mereka itu beberapa kali ya Pak ya. Dia mondar-mandir dong. Pastinya mereka juga mondar-mandir, kemudian memastikan terkait waktu dan tempat. Tidak hanya tempat, pasti yang diperhatikan waktunya juga. Kemudian kalau di kriminologi itu kan ada kesempatan, kemudian korban yang paling lemah harus mereka juga ada perhitungannya mereka. Mereka pastinya juga ada perhitungannya. Dia tidak hanya oportunis untuk mendapatkan kendaraannya, tapi juga dia tentunya tidak mau tertangkap. Oh iya. Iya kan? Iya. Pasti itu yang dia perhitungkan. Pak, waktu menangkap ratusan tersangka ini, Pak, gimana ada yang tindakan terukur itu nggak sih Pak? Tembak? Ya hanya sekedar kebetulan. Tentunya kita meminimalisir perbuatan meminimalisir tindakan tersebut ya kepada siapapun. Namun bagi mereka yang tidak kooperatif, terutama melakukan perlawanan dan membahayakan diri petugas ataupun orang lain, ya tentunya kita memberikan tindakan tegas yang terukur tersebut. Pernah ada yang dihakimi juga Pak oleh masyarakat? Kemarin di Surabaya ada. Ada ya? Sempat ada. Itu gimana Pak kalau Anda melihat ini? Karena kan gemes juga udah ratusan nih. Tapi gimana Pak? Himbauan saya sebagai petugas kepolisian, di mana kami juga penegak hukum, sangat menyarankan kepada masyarakat jangan melakukan tindakan yang merugi, jangan melakukan tindakan menghakimi siapapun itu, karena kita bukan hakim. Hakim pun kalau memutuskan bersalah harus banyak pertimbangan. Takutnya rekan-rekan, saudara-saudara yang tidak salah jadi salah karena egonya, karena tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga yang bersangkutan malah kena pidana, entah pidana 170 pengeroyokan kalau hidup, kalau mati karena ayat 3-nya malah dipenjara, yang seharusnya si pencuri yang di penjara malah kita yang kan sangat disayangkan.
polisi harusnya bela masyarakat loh. Polisi ini polisi semuanya. Polisi ya polisinya mereka juga. Ketika misal kemudian pencuri ini mati karena dihakimi oleh massa, kemudian dia punya keluarga, entah orang tua, entah istri, kemudian tidak puas, komplain, hak dia juga untuk melapor. Menurut Anda Pak, mana yang lebih sehat nih Pak? Artinya banyak kasus, banyak pengaduan dan terblow up media, atau banyak kasus ada pengaduan tapi tanpa terblow up di media Pak? Artinya angka-angka tadi ya tidak dimunculkan gitu Pak. Untuk opsi pertama, opsi kedua tentu lebih adem ya. Oke. Tapi kedepannya kami pasti bisa memprediksi opsi pertama akan menjadi tantangan kami. Kenapa begitu Pak? Ya ini sudah zamannya, sudah passionnya masyarakat yang tidak bisa kita bendung. Maka ya kita harus siap dengan itu. Jadi kita tidak perlu resisten dengan hal itu. Benar. Tinggal kita menyiapkan diri, amanah, objektif, gak zolim dan lain-lain, insya Allah kita siap. Artinya kalaupun angka itu tidak muncul gitu ya, itu juga bukan jadi satu dalam tanda kutip aib bagi polisi begitu? Enggak. Ya. Kalau kita bikin aib, wah pusing sendiri kita. Kita nggak boleh bilang aib. Ya memang itu faktanya. Makanya yang namanya kejadian ini kami sampaikan dalam kesempatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi saja. Ini harus dilihat secara komprehensif, secara lebih luas, karena penanganannya saja tidak hanya bisa diselesaikan secara penegakan hukum, harus multi disiplin ilmu yang kita gunakan, beberapa multi pendekatan. Bagaimana, mohon maaf mungkin pihak lain membangun sistem keamanan. Selain kami juga, karena kami juga tidak bisa kami membutuhkan kerjasama dengan stakeholder yang lain, kepedulian masyarakat sendiri, sehingga bagaimana masyarakat juga memiliki sikap kepolisian juga harus care, bukan hanya dengan barangnya sendiri. Kalau hal ini terjadi, insya Allah yang namanya kejahatan semakin kecil kesempatannya. Ya, saya pernah dengar istilah jadilah polisi bagi diri sendiri gitu ya. Itu upaya kita untuk istilahnya pemulihan masyarakat. Benar. Dan kawan sebelumnya juga kami juga ucapkan selamat buat polisi yang berhasil mengungkap kasus pelaku curanmor di 9 TKP Surabaya yang pelakunya kabur ke Kalimantan nih Pak. Katanya pernah kabur juga ke Kalimantan, itu gimana Pak ceritanya Pak? Pernah kabur dan ditangkap lagi ya? Ada ya? Jatandras yang itu yang residivis yang 21 TKP. 21 TKP. Ini IR ini. Untuk menunjukkan keseriusan teman-teman. Ya, maka 12 hari itu kita fokus. Jadi kemarin curanmor tadi sebelum start Opsikat itu kami berkumpul, kita membuat sebuah komitmen kayak lelang seperti itu. Udah, polsek ini sanggup berapa? Targetnya kan satu polsek satu selama 12 hari. Tapi mereka bilang, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Kemudian dari Jatandras Resmob 15. Wah, kami pun kaget. Sanggup nih 15, karena 15 cukup tinggi. Iya. Ya, dalam waktu 12 hari. Berarti setiap hari mengungkap 1. Oke. Begitu kesepakatan kita tutup, alhamdulillah dari mereka ada yang lebih. Berarti kan sangat serius. Iya. Ya, memang ada yang standar sesuai target. 3 ada. Tapi tidak sedikit yang melebihi target. Tidak hanya sekedar formalitas, yang penting target saya terpenuhi selesai. Enggak, ada juga yang lebih dari itu. Bahkan dari Jatandras dan Resmob yang tadinya targetnya 15, yang kami anggap sudah cukup luar biasa. Jatandras akhirnya untuk khusus curanmor ungkap 49 TKP, Resmob 38 TKP. Polsek Sukolilo yang targetnya hanya 3, dia bisa 24 TKP. Gitu. Ya, kami sangat surprise dengan teman-teman ya, untuk rekan-rekan baik jajaran yang di Polrestabes, Polsek, itu sangat luar biasa. Semuanya tanpa embel-embel ribet.
Nggak ada ribut apapun. Mereka dedikasi penuh lah ya untuk ya tanggung jawabnya mereka sebagai tidak ada memang ribut. Iya. Waduh. Ya sama-sama merasa ya kami terima kasih. Kami terima kasih dari SS yang dari Radio SS yang menyampaikan terkait dengan laporan aduan masyarakat terkait dengan curanmor, sehingga kan kami juga tergelitik akan hal itu, menjadi pencitraan positif buat kami. Ya alhamdulillah itu jawaban kami. Tadi Mbak Dimas menyampaikan, Mbak gimana upaya setelah itu upaya kami. Memang kemarin kami sudah sampaikan kepada rekan-rekan jajaran, sekarang berat karena kami harus mempertahankan itu. Ya, lebih berat mempertahankan ya. Pada meraih itu ya Pak ya. Oke, jadi ini ternyata kerjanya orang yang seneng berangkat pagi pulang pagi ya Pak ya. Iya. Di rumah nggak komplain Pak? Berangkat pagi pulang pagi. Sedikit. Ya. Sedikit itu gimana komplainnya? Sedikit lah. Itu gimana sih di rumah tuh sampean tuh ngapain Pak? Mikirin terus Surabaya atau? Iya enggak, pasti ada waktu. Ada waktu kok. Ada waktu. Hobi Anda apa Pak? Hobi olahraga. Hobi olahraga, masak, apalagi ya? Hah, masak? Iya. Tapi saya gini, saya penasaran sih, sempat kepikiran nggak sih dulu waktu masih kecil gitu untuk jadi polisi atau bahkan sekarang ada di reskrim sebagai kasat? Enggak. Cita-cita arsitek, gambar. Oh ya? Iya. Dulu SMA-nya di saya asli Temanggung. Temanggung? Iya, Temanggung. Dari kecil sampai SMA di Temanggung. Oh. Keluarga ada yang polisi juga? Kakek saya. Kakek saya di dulu Bintara, Aibtu terakhirnya. Oke. Cuma punya ayah punya cita-cita saya jadi polisi. Oh, gitu. Ayah pernah mau daftar tapi gagal. Terus di akhir kelas 3 SMA itu, kalau ada senior, ada kakak kelas angkatan udara yang datang biasa, dia mencari dia promosi gitu ya, promosi. Kami tertarik, kami konsultasi dengan guru, justru guru menyarankan coba kalau polisi. Nah akhirnya ya kami sampaikan ke orang tua sangat suka karena memang cita-citanya. Karena bapak dulu sempat gagal itu tadi ya. Terus buat saya kebanggaan saya jadi apapun kalau orang tua kurang bangga. Ya sudah, saya ambil hikmahnya itu, saya jadi polisi. Lah terus cita-cita arsiteknya? Ya biarkan. Buat saya waktu itu udahlah, yang penting orang tua bangga. Pasti Allah yakin Allah akan membahagiakan saya. Siap. Berarti belum sempat sekolah arsitek gitu Pak? Atau? Belum. Iya. Belum. Tapi sekarang masih suka gambar gitu kalau lagi kosong, lagi free gitu di rumah? Gambar udah jarang. Sekarang gambar pelaku. Gambar pelaku. Sketsa. Yeah. Dulu penyidik ya Pak di Polda Metro ya Pak? Di reskrim. Kami dulu kalau di reskrim itu kanit ya membawa penyidik maupun opsional. Kan sering nih Pak turun ke lapangan langsung ya. Artinya kalau di Surabaya pun ada kasus-kasus kurang lebih dari Bapak menjabat September sampai sekarang, pernah ketemu yang berkesan atau aneh-aneh nggak sih nih kasusnya nih Pak? Mungkin di Surabaya? Ya pertama kali datang, pertama kali menjabat Kasat Reskrim, disambut dengan kasus black hole. Oh, ya. Kasus pembunuhan tuh, oke. Alhamdulillah. Terus asistensi dan backup kasus pembunuhan yang ada di Sukolilo, yang petani kepiting. Oh iya. Yang pelakunya berhasil diamankan di Jember. Alhamdulillah. Ya itu 3 kasus yang cukup menarik ya. Iya. Dan ya alhamdulillah selesai artinya. Alhamdulillah selesai. Terungkap semua ya. Itu juga pernah nangani kasus debt collector juga di Gayungan juga Pak? Gayungan, iya alhamdulillah. 1 pelaku yaitu pimpinan juga sudah kami amankan. Oke. Ya. Nah atas pencapaian ini Pak, Anda gimana melihat diri Anda ya sebagai polisi itu? Gimana Pak? Dengan beberapa kasus yang alhamdulillah selesai dan terungkap gitu Pak.
Ya alhamdulillah, jangan pernah bertinggi hati. Semua tidak terlepas dari kehendak yang di atas. Itu aja. Kalau terungkap ya berarti saya memang diberikan kesempatan untuk mengungkap. Kalau belum ya berarti doanya belum kita mungkin belum, ikhtiarnya belum terlalu kuat. Kemudian doanya juga ya tinggal kita maksimalkan. Target Anda sebenarnya waktu pertama kali mendaftar sebagai polisi, lulus sebagai anggota gitu ya, apa sih Pak? Cukup jadi polisi yang baik saja, nggak muluk-muluk. Iya, ya syukur-syukur nanti mendapatkan amanah yang lebih baik. Nggak pernah takut Pak? Ada rasa takut di waktu masuk sebagai anggota reskrim atau sekarang sebagai kasat gitu? Kalau kata John Wick itu, keberuntungan selalu memihak kepada keberanian, ya nggak? Suka nonton film nih. Support yang terbesar datang dari mana Pak? Apa? Yang paling gede nih supportnya? Dari ibu sama bapak. Setiap hari saya telepon ibu. Oh iya, setiap permasalahan saya kalau ada kejadian saya telepon ibu, minta doanya. Alhamdulillah doanya masih sugeng, ya nggak ada salahnya telepon beliau. Kalau beliau udah insya Allah tak doakan, ya alhamdulillah. Itu ya. Iya ibu menyampaikan itu aja ya. Oh, sangat dekat ya Pak sama ibu Pak? Setiap hari harus telepon. Anda anak keberapa? Pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? 2. Oh, adik Anda? Perempuan. Perempuan di polisi juga atau? Bukan, di ibu rumah tangga. Gitu ya. Ya. Dan padahal orang tua nggak ada polisi, artinya kakek yang polisi ya. Ibu Anda waktu Anda sebagai reskrim lo nggak takut, artinya lo kok reskrim kok? Oh enggak. Itu kan ibu saya simpel. Ibu saya selalu pokoknya ibu mendoakan yang terbaik. Kalau itu putusnya itu yang terbaik gitu. Jadi kalau ketika saya berdoa, Bu saya pengennya A. Kalau saya dapetnya B, ya udah itu yang terbaik toh saya. Ibu nggak diajak ke Surabaya atau? Sering, kalau gantian kalau pas kangen cucu ke Surabaya. Ya. Itu yang nggak bisa lepas kayaknya ya. Yang dikangenin sekarang cucunya, bukan anaknya. Ajaran apa nih Pak? Soal hidup ya dari ibu yang masih dipegang sampai sekarang. Oh, ajaran ibu banyak. Dari kecil selalu bilang kamu harus jadi prawiro. Prawiro itu? Perwira lah. Oke. Perwira itu bukannya sekedar pangkat, tapi jadi orang perwira itu yang bertanggung jawab dan berkorban. Itu kata ibu. Dari SMA. Alhamdulillah sekarang jadi perwira, itu yang selalu saya pegang teguh. Kemudian kalau kata bapak, hiduplah sama Tio. Kalau bapak yang selalu bilang sama Tio, saanone jadi orang jangan kagetan, ojo gumunan. Ya. Okay. Jadi melihat sesuatu jangan terlalu cengang, udah melihat sesuatu yang cukup wajar lah. Itu pesannya bapak. Jadi kalau Mas Adit bilang enggak biasa aja, nggak takut, enggak biasa aja, Bismillah lah. Bismillah, pokoknya setiap ada kerjaan yang kayaknya sulit ya Bismillah lah. Pernah kejebak di satu waktu yang genting gitu Pak? Pernah. Gimana tuh Pak? Waktu di Sukoharjo saya masih baru pertama lulus. Mungkin saya salah sikap ya, masih jadi polisi baru ya. Iya. Salah sikap, salah ucapan. Intinya saya tidak suka lihat biasa patroli FPI. Oh, oke. Masih rame-rame pada saat itu. 2 truk datangin polsek. Wah, saya nggak terima polsek itu diperlakukan seperti itu. Polseknya diem, saya datang waktu itu kanit resmob. Saya ya salah, masih muda, saya ngebrak meja. Nggak terima, turun tuh 2 truk tuh bawa parang. Waduh, tanggung jawab, saya harus tanggung jawab. Saya samperin, alhamdulillah ya. Udah duduk semua, alhamdulillah. Akhirnya kita ngobrol cukup lama. Wah, kok nggak selesai nih. Tapi alhamdulillah selesai itu. Itu sendirian itu? Sendiri. Saya di WA sama senior saya, sama pejabat. Iya. Mas ngapa dah masuk ke sini. Wah, kalau masuk nggak enak lah nanti. Saya nggak mau kelihatan meninggalkan, karena ini perbuatan saya. Sudah, alhamdulillah selesai dan dia pergi. Ya intinya dia pamit, ya udah selesai. Toh yang saya ceritakan waktu saya mengamankan curanmor, mengamankan BBD, kalau nggak di Ciamis di Tasikmalaya, kalau nggak salah di Langkap Lanca atau di Cikalong.
saya sedang mencari pelaku, penadah, penadah. Karena saya bawa pelaku, saya mencari penadah. Kamu jual kemana nih motor? Ke sini. Tiba-tiba muncul orang bawa golok 1, 2, 3, waduh, satu kampung. Ya alhamdulillah, bismillah. Mas, ntar dulu, Kang, orang Sunda. Kang, ntar. Ada balai desa nggak Kang di sini? Kita ketemu di balai desa aja, kita ngobrol. Alhamdulillah semuanya datang ke balai desa. Saya mikir, gua pakai golok nih. Saya cuma berempat. Anggota saya yang lain kan tinggal agak jauh. Saya masuk di kampung itu 4 orang. Satu kampung di balai desa. Alhamdulillah loh, Kang, saya nggak ada macam-macam di sini. Saya bawa pelaku, katanya jual motor di sini, motornya di sini ini. Saya cuma minta tolong diserahkan lagi motornya. Salah satu dari Pak, gini aja Pak, udah Bapak percaya sama kami, saya antar motornya. Yaudah, besok saya tinggal di hotel ini di kota, karena kan ini di desa. Ya desa tadi ya. Ya Pak, tunggu kami jam 9 pagi. Udah Kang, saya tunggu ya. Alhamdulillah diantar tuh barang. Diantar 2, alhamdulillah. Ya seperti itu. Itu cukup masih baru udah dihadapi dengan masyarakat yang seperti itu ya alhamdulillah. Di pikiran waktu itu apa Pak yang terlintas Pak? Saya pasrah. Bismillah lah, pasrah lah. Ya inilah kalau didoain sama ibunya begini. Saya yakin kan itu kok. Alhamdulillah. Ya, Anda tadi cerita-cerita ini juga anak buah tahu Pak? Dan apa Pak legasi ke jajaran Pak? Legasi ke jajaran, ya laksanakan tugas dengan ikhlas, penuh amanah. Saya mengutip ya, karena saya sebelum di Polrestabes itu kan saya dengan saya di Krim dengan Pak Dirres Krim beliau sangat luar biasa. Beliau selalu menyampaikan, dan saya sepakat itu, mudahkanlah yang mudah. Mudahkanlah yang mudah. Maksudnya kita sebagai penyelenggara hukum selalu dihadapkan dengan formalitas penyidikan. Ya. Tapi selagi esensinya dapat, ya sudah dibuatlah yang mudah, jadi tidak mempersulit masyarakat. Kemudian kita tidak boleh zolim. Kita harus memperjuangkan mati-matian akan namanya keadilan. Kemudian kita jangan takut mengatakan kalau itu benar, kalau salah adalah salah walaupun itu pahit. Karena sekali masyarakat dijanjikan yang manis, pasti akan nagih karena akan menjadi permasalahan buat kita. Betah Pak di Surabaya Pak? Betah alhamdulillah. Kalau ditugaskan bertahun-tahun nangani kejahatan di Surabaya, gimana, bersedia? Insya Allah karena pesan saya. Atau sudah ada bocoran ke step selanjutnya mungkin? Belum. Ya itu tadi. Ya. Pokoknya lanjut aja lah. Jalan aja lah Pak. Terakhir Pak, pesan nih Pak untuk para pelaku curanmor di luar sana Pak, yang lagi nonton mungkin ya. Coba tahu ada pelaku curanmor yang nonton kita nih. Yaudah. Gimana Pak pesannya Pak? Buat kalian yang mau melakukan kejahatan di Surabaya, ingat kalian akan jadi bahan sayembara buat saya dan anggota saya. Berani berbuat, ya sudah, berarti kalian siap menerima resikonya. Terima kasih. Siap. Dan sekali lagi kawan, kita bantu polisi sebagai masyarakat kota Surabaya. Karena kalau kota Surabaya itu gak aman, yang gak enak tuh kita yang tinggal di dalamnya. Saya nitip Mas Adit untuk sahabat Radio SS. Apabila nanti dari teman-teman yang menyampaikan adanya kejadian curanmor sebagai korban curanmor, silahkan juga minta tolong dihimbau, jangan lupa untuk membuat laporan polisi. Insya Allah kami sudah berkomitmen, kami sudah sampaikan kepada jajaran Satreskrim, unit Reskrim Polsek, kami akan menangani secara optimal. Jadi jangan lupa untuk membuat laporan polisi setelah melaporkan kejadian di sini, buat laporan polisi karena sebagai dasar kami untuk bertindak. Kemudian sebenarnya selain curanmor juga bisa disampaikan terkait dengan informasi-informasi yang bisa kami tindak lanjuti. Misalkan dari sahabat Radio SS melihat adanya segerombolan kelompok menggunakan roda 2 yang datang ke Surabaya menggunakan sajam dan lain-lain, silakan diinformasikan di sini. Rekan-rekan dari SS bisa menyampaikan kepada kami sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi, misal antisipasi terjadinya tawuran dan lain-lain. Itu saja.
Oke Pak, terima kasih, dan kami juga punya ada beberapa apresiasi juga, dan banyak mungkin apresiasi yang muncul ketika kami rilis berita-berita dari kawan-kawan polisi ya, Polrestabes Surabaya khususnya. Itu mengapresiasi juga Pak dari masyarakat Kota Surabaya Pak. Dan oh ini loh kerja polisi, oh ini loh ternyata bisa loh diungkap begini bla 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 macam-macam. Dan dari pengalaman saya Pak nerima laporan di Suara Surabaya, kami juga terus mengimbau mereka untuk pelaporan ya, karena nanti kalau ada pengungkapan itu bisa lebih gampang mereka mengambil ya barang tadi, barang miliknya. Dan alhamdulillah respon mereka sih oke. Ketika ada laporan, Mas saya juga sudah laporan ke polisi, ini buktinya surat kehilangan dan semacamnya. Tapi sekali lagi yang tadi diceritakan sama Pak Hendro kawan, ini real ya, dan sudah selayaknya juga kita berikan apresiasi dengan cara mengucapkan selamat, atau ya tadi jadi polisi bagi diri kita sendiri. Itu juga jadi salah satu apresiasi buat kawan-kawan polisi, karena kita juga mendukung tugas mereka. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Nah sekali lagi Pak, terima kasih Pak sudah mampir ke Suara Surabaya Pak. Dan pasti habis ini ada banyak yang komen, mau komen tentang apa ya, ya tentang masukan lah atau usulan untuk kawan-kawan polisi atau apapun untuk kerja polisi atau tugas polisi khususnya bagian reskrim supaya bisa lebih semangat. Monggo Anda bisa komen aja di edisi kali ini ya, tersedia kolom komen dan nanti akan kita sampaikan juga ke Pak Hendro serta jajaran. Gitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bertugas. Semoga betah di Surabaya. Amin. Dan semoga saja juga tetap didukung oleh masyarakat Kota Surabaya. Amin. Baik, sekian dan terima kasih kawan. Edisi lantai 2 kali ini bersama kawan-kawan dari Reskrim. Ada AKBP Hendro Sukmono SH SIK MIK sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Terima kasih.